Oke nak, lanjut nomor 5. Nomor 5 ditanya nilai minimumnya. Nilai minimumnya. Dengan sistem pertidaksamaan 2x tambah y lebih dari sama dengan 11, x tambah y, x tambah 2y lebih dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Oke, nilai minimum dengan fungsi objektif 4x tambah 3y. Oke, berarti ada dua pertidaksamaan nak, ada dua pertidaksamaan. Kita cari dulu koordinat titiknya, baru bisa kita gambarkan. Jadi kita tahu yang mana nilai yang memenuhi dalam himpunan penyelesaian titiknya yang memenuhi untuk kita masukkan ke fungsi objektifnya untuk mencari nilai minimum. Berarti nilai yang terkecil yang dimintanya, bukan yang terbesar ya. Kalau yang terbesar berarti nilai maksimum, tapi ini yang diminta nilai minimum. Berarti ibu cari dulu koordinat titiknya. Berarti 2x tambah y, berubah ke dalam bentuk persamaan dulu ya nak. 2x tambah y sama dengan 11. Sama seperti contoh yang nomor 2, kita misalkan x sama dengan 0. Maka kalau x sama dengan 0 berarti y-nya 11. Dapat titik yaitu 0,11. Oke. Selanjutnya untuk y sama dengan 0, maka y sama dengan 0 ya nak. Berarti habis. Berarti x-nya sama dengan 11/2. Dapat titik 11/2,0. Oke, selesai untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, ibu rubah juga sama ke dalam bentuk persamaan x tambah 2y sama dengan 10. Oke, misal x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 10 bagi 2 nak. Kebetulan hasilnya bilangan bulat, 10 dibagi 2, 5. Berarti dapat titik 0,5. Gantian, y sama dengan 0, maka berarti y sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 10. 10,0. Lihat, masing-masing kita ganti dengan x sama dengan 0 dengan y sama dengan 0, ada dapat 4 titik. Karena dia ada dua pertidaksamaan, kita cari koordinat titik potong antara pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat apakah mempunyai koordinat titik potongnya. Berarti jangan lupa kembali kamu ingat nak, metode penyelesaian mencari pada persamaan linier, metode penyelesaiannya ya pada persamaan linier itu tetap juga kita gunakan rumus yang sama untuk pertidaksamaan. Yang pertama dengan metode linier, yaitu metode eliminasi. Kedua substitusi, yang ketiga metode gabungan. Itu dia ya nak. Berarti gunakan metode eliminasi aja, lebih mudah. Berarti ini Bu anggap persamaan pertama, ini Bu anggap persamaan kedua. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Berarti 2x tambah y sama dengan 11. Kemudian x tambah 2y sama dengan 10. Kita mau eliminasikan siapa? Kalau mau eliminasi x, berarti kalau eliminasi x, berarti kita apakan dulu nak, biar cukup. Bentar, ibu tulis kembali. Kebetulan pada persamaan pertama, koefisien yang di depan variabel,
koefisien pada si X ada 2, pada persamaan kedua koefisien X-nya ada 1. Jadi kita gantikan di atas kali 1, di bawah kali 2. Berarti ini dikalikan dengan 1 berarti tetap ya 2X tambah Y sama dengan 11. Ini kita kalikan 2 kali X 2X, 2 kali 2Y ditambah 4Y. Ingat kembali ya nak, ingat kembali. Kemudian 2 kali 10 sama dengan 20. Oke, dari sini ada pertanyaan nak? Masih bisa ya? Bu lanjut. Berarti kebetulan sama-sama tandanya positif. Kalau eliminasi, kalau dengan tandanya sama-sama positif atau tandanya sama-sama negatif, berarti eliminasi pengurangan yang kita gunakan. Berarti habis untuk variabel X, tinggal variabel Y. Y kurang 4Y. Berarti negatif 3Y. Sama dengan 11 dikurang 20. Negatif 9. Y sama dengan negatif bagi negatif nak, positif. 9 bagi 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Dapat Y sama dengan 3. Dari Y sama dengan 3 kita pakai metode gabungan ya. Ibu ambil metode substitusi. Y sama dengan 3, Ibu ambil ke persamaan kedua biar lebih mudah. X tambah 2Y sama dengan 10. Berarti Y Ibu gantikan dengan 3. Berarti X ditambah 2 kali 3. Si Y tadi kan nilainya 3 nak. Si Y tadi nilainya 3. Berarti X ditambah 2 kali 3 sama dengan 10. Maka berarti X ditambah 6 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurang 6. X sama dengan 4. Dapat titik 4,3. Inilah koordinat titiknya. Tinggal kita gambarkan. Oke, tinggal kita gambarkan ya nak. Buat dulu koordinat titik potongnya. Tinggal kita gambarkan. Ini grafiknya. Titik yang pertama ini sumbu koordinat Ibu gambarkan dulu. Titik yang pertama 0,11. Ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kebetulan semuanya positif. Jadi bisa di sini. Yang negatif nggak Ibu tulis. 0,11 ini dia nak. Kemudian 11 per 2,0. 11 per 2 berarti 11 bagi 2 dapat 1 per 2 atau 5,5. Di sini dia nak ya. Nih. Antara 5 dengan 6. Ini Ibu bulatkan. Ibu tarik garis. Ibu hubungkan kedua titik tadi. Oke. Kurang jelas ya nak. Video Ibu udah mau habis. Oke. Ibu lihat tandanya lebih dari nak, berarti arsiran kita keluar ya. Nah, arsirannya keluar. Lanjut ke titik berikutnya 0,5. Ini dia ke 10,0. Oke, ini dia. Ibu bulatkan. Kita hubungkan. Nggak habis. Kita
kita hubungkan. Nih, tandanya apa nak? Lebih dari juga, arsirannya keluar. Koordinat titik potongnya tadi 4/3 ya nak. Nah, di sini dia. Ini dia. Ini. Oke, berarti yang masuk yang 2 kali arsiran itulah yang kita ambil sebagai titik pojok untuk menentukan nilai minimumnya. Yang 2 kali arsiran. Berarti koordinat titik potongnya 1 yaitu 4,3, kemudian titik 11 0,11, kemudian titik yang 2 kali arsiran ya nak, dengan titik 10,0. Itu ya, berarti ada 3 titik pojok yang kita masukkan ke dalam fungsi objektif. 3 titik pojoknya. Berarti dari sini nak, ibu masukkan ke dalam tabel. Ini titiknya, titik-titik. Ini fungsi objektifnya. Z sama dengan 4X tambah 3Y. Oke, berarti 0,11, 10,0 dengan 3,4. Yang ditanya nilai minimum ya nak. Nih, nilai minimum yang ditanya. Oke, dari sini berarti dapatlah titiknya. Z sama dengan, kita gantikan 4 kali 0 ditambah 3 kali 11. Berarti 4 kali 0, 0, 3 kali 11, 33. 0 tambah 33 ya nak. Lanjut, yang Z yang kedua, fungsi objektif yang kedua, titiknya mulai titik pojok 10,0. Berarti 4 kali 10 ditambah 3 kali 0 sama dengan 40. 4 kali 10 40, 3 kali 0 0, 40 tambah 0 40. Lanjut, titik yang terakhir 4 kali 3 ditambah 3 kali 4 sama dengan, berarti dapat titiknya 12. Ini 4 kali 3 12 ditambah 12 dapat 24. Berarti nilai minimumnya, inilah nilai minimumnya. Nilai minimumnya sama dengan 24. Pilihannya gak ada kunci jawabannya ya nak. Nah, kali soalnya gak ada kunci jawabannya, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu caranya, walaupun gak ada di pilihan. Yang penting cara penyelesaiannya kamu bisa. Sudah mantap. Oke, ibu lanjut ke nomor 6. Ibu lanjut ke nomor 6. Sama juga daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ini kita cuma mencari daerahnya. Kita cari titiknya aja dari 2 pertidaksamaan ini, kita langsung bisa dapat menggambar. Berarti 2Y kurang X sama dengan 2. Misal X sama dengan 0, maka Y-nya 1, dapat titik 0,1. Gantian, jika Y sama dengan 0 berarti dapat X nya sama dengan Y nya 0, berarti negatif 2, yaitu negatif 2,0. Lanjut, untuk pertidaksamaannya yang kedua, 4X tambah 3Y sama dengan 12.
Berarti dapat titik, misalkan X sama dengan 0, berarti dapat titiknya, maka Y sama dengan 12 bagi 3, dapat 4, dapat titik 0,4. Gantian, jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan Y-nya 0. 4X sama dengan 12, 12 bagi 4, berarti X-nya sama dengan 3, dapat titik 3,0. Tinggal kita gambarkan nak, karena ini ditanya hanya daerah himpunan penyelesaiannya saja. Berarti harus kita gambar dalam bentuk grafik. Udah ada 4 titik, tinggal kita hubungkan. Oke, kebetulan ini ada negatif ya, ada negatif. Sebentar. Titik yang pertama negatif 2, spidol ibu habis pula nih. 1, 2, 3, ini 0, 1, ini tengah 0 ya nak. 1, 2, 3. Jelas ya nak. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, 4. Untuk titik yang pertama 0,1. 0,1 di sini nak, kemudian negatif 2,0 ini di sini nak. Kita hubungkan, kita tarik garis lurus, arsirannya ke dalam. Oke, bisa nak? Ya. Kemudian untuk yang pertidaksamaan yang kedua 0,4 di sini nak dengan 3,0. Nah di sini nak. Kita hubungkan, ini dia nak, kita hubungkan dengan arsiran yang ke dalam. Ini gini ya nak, anggap gitu, arsiran yang ke dalam. Berarti gambarnya juga gak nampak ya nak, gambarnya tidak nampak ya. Jadi kalau misalnya digambar misalnya ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4, ini 5. Jadi daerah himpunan penyelesaian yang perlu kamu ingat yang 2 kali arsiran, yaitu terdapat pada arsiran daerah yang pertama. 2 kali arsiran ya nak, kena arsirannya ke dalam. Yang mana kena 2 kali arsiran, itulah dia. Berarti ini ibu anggap misalnya ini gambarnya. Nah, seperti itu nak. Dari sini ada pertanyaan nak. Kalaupun kamu kurang paham, boleh kamu tanyakan kembali sama ibu di WhatsApp atau di Classroom. Oke. Alhamdulillah ibu akhiri untuk pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.